Tugas kiai itu sebagai warasatul anbiya. Yang namanya warasatul anbiya itu adalah ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi ini bisa kiai, bisa habib. Orang yang mempunyai ilmu ini bisa dari kiai, bisa dari habib, maka namanya ulama. Makanya kalau hari ini ribut-ribut, bagaimana? Apakah kita harus mengikuti itu, mengikuti? Enggak harus ikuti. Apakah kita harus sama dengan habib? Sopo sing kondok? Enggak. Apakah kita harus sama dengan kiai? Enggak. Hari ini baru populer istilah lonte. Gus Miftah sudah ngaji dengan mereka 20 tahun yang lalu. Usia Gus Miftah baru 19 tahun sudah ketemu mbak-mbak itu. Dan sekalipun di hadapan mereka saya tidak pernah memanggil mereka lonte. Kan gak mungkin saya pengajian para lonte rahimakumullah, gak mungkin. Apa pendapat Gus Miftah? Ada orang mengatakan Nikita Mirzani lonte. Aku rasa setuju. Tidak setujunya di mana Gus? Kalau memang benar Nikita Mirzani niki lonte umpamanya, kita ngomongin itu hibah. Jadi jenengan umpama bener wong niku lonte, jenengan lonte niku hibah. Tapi kalau itu tidak benar menjadi fitnah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadin kulli ma. Sebelum Gus Miftah lanjutkan, Bapak Ibu yang di situ tolong maskernya dipakai. Semuanya dipakai. Minimal supaya cangkemmu yang merongos tidak kelihatan. Dipakai. Kalau Bapak Ibu kasihan sama Gus dipakai. Ya. Ababmu bukan untukku. Oke. Satu pertanyaan. Gus Miftah, apakah kiai itu untuk dicontoh? Dijawab, kiai itu untuk dicontoh napa mboten? Harus dicontoh apa enggak? Tidak. Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh.
Karena tugasnya kiai itu adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kiai itu yang mau dicontoh apanya? Gantengnya? Sorry, bawaan bayi. Saya sering mengatakan kalau saya pengajian, sorry, ganteng ini membunuhku. Masya Allah matamu, Masya Allah. Tugas kiai itu sebagai warasatul anbiya. Yang namanya warasatul anbiya itu adalah ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi ini bisa kiai, bisa habib. Orang yang mempunyai ilmu ini bisa dari kiai, bisa dari habib, maka namanya ulama. Ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Bisa dari habib, bisa jadi kiai. Apa bedanya kiai dengan habib? Bedanya tipis. Habib itu nasab, kiai itu nasib. Karena kalau ngaku-ngaku habib nggak bisa, harus ada jalur keturunannya. Dari Sayyidina Hasan dan Husain binti Fatimah. Bawahnya atasnya Fatimah sampai Sayyidina Ali, kemudian sampai Rasulullah. Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya. Tapi kalau kiai, mohon maaf, bapaknya kiai ada nggak jaminan anaknya jadi kiai? Enggak ada. Bapaknya pendekar, ada nggak jaminan anaknya jadi pendekar? Enggak ada jaminan. Tapi bapak ibunya bukan kiai, bukan bunyai. Bisa nggak anaknya jadi kiai? Bisa. Kalau bapak ibunya habib, anaknya otomatis habib. Tapi kalau anaknya habib, orang tuanya nggak habib, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Lah, warasatul anbiya ini baik kiai maupun habib, mereka itu tidak maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau Kanjeng Nabi itu maksum. Kalau kamu beda, mesum. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kiai, kipas angin saja tidak hidup. Oh sabar, mohon bersabar, ini adalah ujian. Sangel. Tarik sis. Nanti sebelum yang hadir malam hari ini Gus Miftah minta sambutan supaya kalian paham dulu. Kiai itu tidak untuk dicontoh. Sing mau contoh apa nih? Kue nyontoh aku, kamu nyontoh saya nggak bisa. Saya ngaji di klub malam, kamu ikut-ikutan. Halah, berani masuk nggak mau keluar. Nggak mungkin. Hari ini baru populer istilah lonte. Gus Miftah sudah ngaji dengan mereka 20 tahun yang lalu. Usia Gus Miftah baru 19 tahun sudah ketemu mbak-mbak itu. Dan sekalipun di hadapan mereka, saya tidak pernah memanggil mereka londe. Kan gak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Saya gak mungkin memanggil mereka para PSK yang saya cintai, enggak. Bahasa saya di sana apa? Mbak-mbak yang saya hormati. Kenapa mereka saya hormati? Menyisihkan waktu maksiatnya, berhenti sebentar untuk ikut pengajian bersama Gus Miftah. Maka saya menghormati mereka. Saya ngaji di klub malam bersama mbak-mbak Purel, mbak-mbak LC. Kalau saya bilang kadang-kadang guyon soal bahasa lonte, PSK, WTS, atau Purel LC itu hanya sebatas guyon. Tetapi saya tidak pernah melakopkan, menstigmakan kepada seseorang, gak pernah. Sama sekali gak pernah. Kalau saya di klub malam, bersama mbak-mbak yang dugem, yang pegang botol itu. Apa panggilan saya sama mereka? Wahai mbak-mbak yang saya hormati. Saya nggak pernah manggil mereka wahai para purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Nggak pernah saya. Sama sekali. Saya di Jakarta di Kolesium, saya masuk ke dalam ternyata ladies skirtnya itu ada 900 ladies. Wow. Semuanya berpakaian yang luar biasa. Sebenarnya tidak seksi, hanya saltum, salah kostum. Kenapa? Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Jadi yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Begitu melihat seperti ini, pertanyaan saya, syukur apa, alhamdulillah apa innalillah?
Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata. Untuk apa? Salah. Kenapa kalau saya pengajian sama mereka pakai kacamata? Jelas. Karena kalau pakai kaca lemari berat. Nggak saya pakai. Iki ana alumni Sarkem boy iki ora ana. Ora, wong ayu-ayune kaya ngene kok. Iki lho wong wedok lemu-lemu niki ya Allah, gek nguntal apa to yu. Saawak kok weteng kabeh iki lho. Corona kok tambah lemu iki lho. Kamu santai saja. Kalau dikatakan dasar lemu jawaban, ora masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Ya. Makanya kalian tuh punya semangat kayak Gus Miftah itu loh. Dulu gemuk, kurus, gemuk lagi, sekarang kurus lagi. Karena niat. Karena niat. Apa? Ngomong apa kamu? Kamu naksir sama aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir bunda. Yeah. Kan nggak mungkin aku berpindah ke lain hati. Aman bun. Di depan bini. Istrinya Gus tuh orang paling sabar sedunia. Kemarin saya dikirimi hari Jumat. Klik. Apa namanya? Tasbihnya bunda yang itu. Bunda itu kalau baca sholawat itu biasanya dikirimin apa? Kemarin malam pas aku Gus Miftah ketemu Pak Sahroni makan malam. Tasbih yang dikirim bunda ke Gus itu berapa coba? 22.500 kali membaca sholawat dalam sehari. Ayo, sehari 22.500. Makanya kenapa bunda itu tidak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak daripada saya. Makanya ibu-ibu kalau pengen suaminya tidak menikah lagi, perbanyaklah membaca sholawat. Harus lebih banyak daripada suamimu. Suamimu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan istriku mau dipoligami. Al-Fatihah. Kamu sama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan suamiku tidak poligami. Al-Fatihah. Pertanyaan saya, yang dikabulkan sama Tuhan yang mana? Dilihat. Lebih banyak siapa sholawatnya? Ibu-ibu mau tahu bagaimana cara membedakan madu yang asli sama yang palsu? Gampang. Madu taruh di atas meja, ada semut, palsu, berarti gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak masih bisa bergerak, berarti air, palsu. Tapi kalau bapak punya madu bawa pulang, istrinya marah, asli. Mau dicoba Pak? Mau dicoba? Silakan Pak. Asli. Tapi saya meyakini orang hebat kayak Pak Sahroni ini, dibalik lelaki hebat pasti ada istri, dibalik lelaki yang kuat pasti ada istri yang hebat, betul? Dan dibalik istri hebat ATM-nya 4 minimal lah. Konangan matamu, konangan. Bunda itu berobat ke Malaysia kemarin, saya bilang, Bunda berangkat ke Malaysia, berobat. Niatnya jangan berobat, niatnya jangan ke rumah sakit. Kemana bah? Jalan-jalan shopping. Tak kasih ATM, tapi ya itu enggak tak kasih pinnya. Aman. Bunda, cie. Untung pakai masker, kan enggak kelihatan peseknya. Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh. Kalian enggak bisa nyontoh saya. Karena memang tidak untuk dicontoh. Saya ngaji di klub malam, bapak-bapak enggak bisa nyontoh. Saya ngaji di lokalisasi, bapak-bapak enggak bisa nyontoh. Apalagi saya mengislamkan orang, Anda nggak bisa kayak saya. Karena tugasnya kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Karena paling bagus untuk dicontoh niku sinten? Kanjeng Nabi. Makanya kalau hari ini ribut-ribut, bagaimana? Apakah kita harus mengikuti itu? Enggak harus diikuti. Apakah kita harus sama dengan Habib? Sopo sing kondok? Enggak. Apakah kita harus sama dengan kiai? Enggak. Yang salah siapa Gus? Yang salah bukan Habib, yang salah bukan polisi, yang salah bukan tentara, yang salah bukan kiai, tapi yang salah bakul sate. Kenapa? Yang gerah orangnya nyediki pasti satenya, kan goblok. Sangel-angel. Kira orang pinter raiso ini. Maka apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bisa dicontoh itu Kanjeng Nabi.
Saya ulangi, Kanjeng Nabi. Apakah anak cucunya harus dicontoh? Tidak. Apakah kita boleh berbeda pendapat? Boleh. Tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada orang-orang seperti itu. Tak kasih contoh. Ini, Pak Saroni siap-siap sambutan. Nah, saya punya sedulur dari Priok. Fotonya ada di situ. Wow, kan. Gantengnya beda tipis sih. Cuman beda isi rekening. Tapi kalau ganteng ya ganteng saya lah. Bu, Bapak, ini. Kalau lihat Kanjeng Nabi, tolong lihat dalam 4 kategori. 4 kategori. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Pamer matamu ke? Ana suket lak dipangan lele, endasku mumet endasmu piye. Aduh, wong kene iki jan. Mau lagumu piye? Mau lagumu selawatan mau piye? Kamu kok enggak semangat belum tak amplopi po? Kamu itu kesini pengen selawatan karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Jawab aja, jawab aja. Ibu-ibu ini. Kamu itu kesini karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan cangkem setan yang terkutuk. Katanya cinta Kanjeng Nabi. Bu, siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Modar kowe, ayo kowe. Lebih cinta suami apa nabi? Nabi? Lebih cinta nabi apa amplop? Sangel, angel. Oh, kamu minta bansos. Pak Roni, orang Indonesia itu aneh. Ada bantuan pemerintah untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin, betul? Ada bantuan pemerintah untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya nanti mau usul kepada DPR melalui Pak Roni, tolong sampaikan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada orang gila. Ayo. Pertanyaan saya, kira-kira kalian ngaku gila apa enggak? Apa-apa ngaku, apa-apa ngaku. Tarik sis. Coba kategorikan Kanjeng Nabi dalam 4 hal supaya tidak salah. Karena malam ini saya niati untuk Maulidun Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak usah tanya dalil memperingati Maulid Nabi. Pengajian Gus Miftah di Istiqlal itu yang paling rame quote-nya apa? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Maulid kok ra oleh. Bayangkan kalau nggak ada maulid, wah ra iso mangan. 4 hal itu apa saja? Mumpung maulid tak terangke. Muhammad sebagai manusia biasa, 1. Muhammad sebagai orang Arab, 2. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, 3. Muhammad dalam ibadah khusus, dalam soal ibadah. Kita lihat satu-satu. 1. Muhammad sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat luar biasa, Kanjeng Nabi punya kelangenan. Kelangenan itu kalau bahasanya orang Priok, hobi. Hobinya Kanjeng Nabi apa? Makan daging kambing. Kanjeng Nabi itu sangat hobi makan daging kambing. Dan biasanya daging kambing yang dimakan Kanjeng Nabi itu kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah dites secara medis, kenapa kaki depan bagian kanan itu paling rendah kolesterol. Tapi yaitu, kalau kamu diundang akikoh nggak usah cerewet. Mohon maaf, ini kaki depan bagian kanan apa bukan? Gajul cangkemmu. Garek mbadok kakean takon. Ya nggak usah banyak tanya, kalau mau tanya ya beli sendiri, ya kan? Kalian kan makan kalau ditraktir. Kanjeng Nabi makan daging kambing hobi. Pertanyaan saya, apakah kita harus sama dengan Kanjeng Nabi konsumsi daging kambing? Jawabannya tidak. Boleh makan kambing, boleh tidak.
Saya harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan daging kambing, saya juga harus makan daging kambing. Wah, padahal kamu darah tinggi, otomatis stroke. Ibu-ibu tahu apa penyebab penyakit stroke? Stroke itu diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah, stroke. Dan kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Bu dicontohkan. Jadi nggak harus sama loh ya. Kanjeng Nabi makan kambing, daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Makanya hukum dalam Islam Pak soal makanan itu fleksibel. Contoh rokok. Rokok itu orang NU mengatakan makruh. Orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU sendiri bisa merubah hukum itu sendiri. Dari makruh menjadi haram. Kapan? Ketika yang rokok ini punya penyakit jantung, haram. Ibu-ibu hamil, haram. Tapi saya luar biasa, saya orang NU sama sekali nggak pernah merokok. Wow. Oh, ibu-ibu kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Coba 15% orang meninggal karena merokok. Itu artinya apa? 85% meninggal karena tidak merokok. Dan gara-gara pandemi ini tingkat kemiskinan di Indonesia malah menurun. Subhanallah, keren toh? Gara-gara pandemi ini kemiskinan menurun. Maksudnya apa? Menurun dari bapak kepada anak-anaknya. Kalau di negara sebelah itu 2015 angka kemiskinan 25%. Sekarang tinggal 15%. Kok menurun Gus? Ya karena yang 10% sudah meninggal dunia. Itu patennya rampung. Jadi gitu ya, nggak harus sama. Kanjeng Nabi makan daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Kanjeng Nabi sebagai orang Arab. Lah ini, sebagai orang Arab Kanjeng Nabi menggunakan jubah. Maka hukum jubah itu ada 2. Kalau melihat Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, yaitu pakaian orang Arab. Tetapi karena pakaian jubah itu digunakan oleh Kanjeng Nabi secara terus-menerus, maka dikatakan sebagai pakaian sunnah. Pertanyaan saya, kenapa Kanjeng Nabi di Arab pakai jubah? Karena di sana padang pasir, panas. Makanya pakaiannya agak terbuka. Lah, kalau tinggal di sini, apakah harus menggunakan jubah? Tidak. Kamu pakai jubah boleh, saya Jumatan ini pakai jubah. Di hari-hari biasa saya tidak harus pakai jubah. Pakai jubah boleh, nggak pakai jubah nggak ada masalah. Tapi kamu jangan fanatik. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya harus selamanya pakai jubah. Ya apa-apa. Naik kelapa cari degan pakai jubah. Subhanallah. Kelapanya nambah 2. Wow. Gak harus pakai jubah. Saya harus ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya pakai jubah. Apa pekerjaan kamu? Narik becak. Subhanallah. Narik rem bisa salah. Kenapa? Karena rem becak itu letaknya di bawah sadel. Nah, kalau pakai jubah, karena mandek-mandek. Boleh pakai jubah, boleh tidak. Saya pengen kayak Kanjeng Nabi pakai jubah, saya juga harus pakai jubah. Pekerjaanmu apa? Tukang gali pasir di kali. Wah, tukang ngeduk pasir neng kali nganggo jubah. Subhanallah, little body, silite gatel kelebon wedi. Jadi pengajian gini kita nih. Jadi nggak harus sama. Maka begitu masuk Jogja boleh pakai baju kayak Pak Roni. Itu namanya baju apa ya bro? Baju Muslim. Mau boleh. Pakai baju pakai kaos, boleh. Pakai batik, boleh. Boleh pakai sarung, boleh. Boleh pakai katok jin, demit, iblis, setan, boleh nggak salah. Boleh pakai celana kayak Gus Miftah. Ini namanya apa? Kulot matamu, kulot kayak mana kulot. Apa namanya Bu? Kok malah rok? Ini namanya tok rung katok sarung. Dari depan seperti sarung, dari belakang seperti katok. Nah, tak buka ya. 1, 2. Iya, apa-apa. Kayaknya ibu-ibu. Malah adik-adiknya bilang, wow katoknya aja lucu, apalagi isinya. Matane sangel-angel. Yang penting nutup
aurat. Ini biar salah paham meneh. Aurate wong lanang dari mana? Baina surah warukbah, antara dengkul dan wudel. Jadi kalau Pak Roni ini datang ke sini cuma pakai sarung tok, begini sampai sini nggak pakai baju sah. Loh beneran bro, nggak usah pakai baju sah. Tapi orang gila cie gitu. Karena Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga mengenal estetika. Makanya kenapa harus rapat. Tapi kalau Anda sholat di rumah, sarung ditalikan begini tok, itu pernah Kanjeng Nabi, karena cuma ada satu baju. Gak ada masalah, boleh. Sarungan tok. Kok perempuan auratnya seluruh tubuh, Gus? Lah iya, kalau perempuan kayak laki-laki auratnya bahaya, Jin. Saya pengen perempuan auratnya kayak laki-laki antara udel dan dengkul. Aku mau. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Karena perempuan itu beda, makhluk apa ya? Eksotis. Tapi laki-laki harus paham. Ini jarang tak sampaikan. Bro, saya mau tanya, kenapa kok di surga itu dijanjikan bidadari nggak ada bidadara? Ayo. Besok kita masuk surga ada bidadari. Kenapa perempuan nggak dijanjikan bidadara? Itulah hebatnya perempuan, karena perempuan itu jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Jadi dia ibadah tidak perlu diiming-imingi bidadara, tapi dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Wong wedok dilawan. Kalau laki-laki karena syahwatnya besar, ibadah saja harus dicarikan iming-iming. Apa iming-imingnya? Kue ibadah yang benar, besok di sana akan ada bidadari. Jumlahnya berapa? 70. Tugasnya apa? Beda-beda. Hari Senin kerimbat, hari Selasa massas. Hari Rabu pedikur, plecur, macam-macam gitu. Kalau perempuan nggak perlu, kenapa? Karena perempuan tuh jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Wih lo, hati-hati wong lanang karo wong wedok. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Beneran bro. Perempuan tuh ahli sejarah tak kandani. Sudah 10 tahun punya masalah dengan suami, kelingan meneh. Biasanya jilbabnya kuning muda, biasanya gitu. Ingat-ingat terus. Makanya saya sarankan kepada anak-anak saya santri, besok kalau kamu menikah, tolong menikahlah dengan orang Arab. Wow, keren kalau kamu punya istri Arab. Jadi kalau istrimu marah, wah, kamu baca Shadaqallahul Adzim. Tak tanya, sebelum saya ada teman satu mau syahadat. Tak tanya, supaya cerdas dikit. Inilah kopiahmu. Ampune ya Allah. Saya mau tanya, songkok ini agama apa budaya? Yang cerdas ya. Makanya boleh nggak Pak Roni nggak pakai kopiah, boleh nggak? Ini agama apa budaya? Budaya. Ini namanya songkok Islam apa songkok nasional? Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Orang Buddha boleh nggak pakai songkok? Nah pertanyaan saya, udeng Bali itu Hindu apa Bali? Bali. Saya dulu pengajian pakai udeng, dasar Miftah murtad, goblok. Ayo, tak tanya, blangkon ini budaya apa agama? Budaya, ini juga budaya. Ahok pakai ini juga boleh, pendeta pakai ini boleh. Ini songkok nasional. Kenapa Gus Miftah nggak pakai songkok, pakai blangkon? Ya men ndas-ndasku dewe. Ya kan? Ambunile jangan. Ini budaya Bapak Ibu, ya. Ini budaya. Saya dulu, kiai kok blangkonan, lah urusannya apa? Aku beli blangkon, duit-duitku dewe. Sing tak wadahi ndas-ndasku dewe. Kok sing cerewet cangkeme tanggane? Tak saya kelingan cerita aku loh. Ini kalau ke Mekah ditanya. Saya umroh Pak Roni, orang Arab gini. Tak kesini, dia curiga sama saya. Kok ini bentuknya beda dewe lagi? Rambut gondrong yang dipakai nggak jelas. Dia tanya, mahada, ini apa? Saya bingung, blangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Mahua blangkon. Blangkon itu apa? Inna urroksi. Wadain das. Akhirnya dia bilang, yang menarik ini. Wa
ada? Ini apa? Ada bom. Apakah ini bom? Waduh, tak bilang. Ainu kak matamu ku ya aku ngono. Ini kalau orang Jawa namanya apa Pak? Mondolan. Maka saya jawab, hada mondolan. Akhirnya orang Arab kan penasaran. Belangkon saya diminta, tahu, tak kasih, dicium-cium. Yo mambu goblok. Saya aja gak pernah cium kok aku. Inilah indahnya Indonesia. Anda ke Bali boleh pakai itu. Ke Madura ada ikat. Di mana-mana boleh. Ini budaya. Dan Islam tidak, mohon maaf, tidak menentang budaya. Tapi kalau kemudian ada budaya, ada agama, apa yang harus kita lakukan? Prinsip dakwah Gus Miftah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Selanjutnya apa Gus? Sebelum selanjutnya saya mau mengislamkan orang dulu. Mana yang tadi mau masuk Islam? Disaksikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 3. Sini Mas, minta mic-nya satu. Sini bro. Minta mic-nya dong satu. Sini, Le. Tadi sore nikahin orang, sekarang islamin orang. Namanya Mas? Anton Pak. Anton siapa? Antonius ya Pak. Komplitnya bro. Oh Antonius Royce Otoinarko Pak. Mungkin ngomong apa kamu? Kan Pak ini Pak. Santai-santai. Tarik napas, tatap mata saya. Katakan semboa. Sempurna. Mas Antonius. Antonius Royce Otoinarko Pak. Ya, Antonius. Mas. Denger bang. Aku tak lingguhe bro, ben nyantai kaya kowe. Nah, saya tak ngopi dulu ya. Sing sponsor iki rokok sukun. Ger matamu belum. Iki belum diminum ger. Sirik amat loh. Saya itu seneng bang kalau off air. Kalau off air gini saya seneng karena mulut sama mulut-mulutnya. Kalau di TV kan nggak bisa bang. Ini kopi. Inilah kenapa Gus Miftah selalu minum kopi itu pahit. Karena cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Woblok bikin bikin kopi tanpa gula. Yang salah gula. Begitu bikin kopi kepanisan. Yang disalahkan gulanya apa kopinya? Gulanya bikin kopi kepanisan. Begitu pas ukurannya. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Oh, enak tenan kopi ini. Makanya cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Salah terus. Bukan kamu loh bun, sumpah bukan kamu. Tapi kalau pejabat kayak Pak Roni ini, DPR, itu seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Oh, cangkem larang sih padanya. Antonius Royce Otoinarko. Iya. Nah, Antonius Royce, kamu anaknya Pak Amin Rais ya? Oh bukan, Royce Otoinarko. Saya dulu tanya sama wartawan, Gus, Pak Amin Rais itu bisa jadi presiden apa enggak? Susah. Loh, kenapa Gus? Karena presiden Indonesia belakangnya harus O. Soekarno, Soeharto, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono. Lah Pak Amin Rais itu kalau dikasih oh jelek namanya siapa Gus? Amin Raiso. Loh bener ya? Los rarewel. Paling dibisui pendukung Pak Amin, diancok Miftahnya, Serawak, biasa lah. Saya kalau guru saya yang dihina saya marah, tapi kalau saya yang dihina nggak masalah. Saya selalu mengatakan apa? Ketika ada seseorang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai. Antonius Royce Otoinarko. Agama sebelumnya apa bro? Katolik Pak. Katolik ya. Sekarang umurnya berapa? 23 Pak. 23. Kenapa kok tiba-tiba pengen tadi? Kan tadi masuk kamu belum ada niat toh? Iya Pak. Kenapa kok tiba-tiba? Sebenarnya waktu itu karena saya pernah ikut lomba itu kan Pak. Lomba apa? Lomba buat film pendek gitu. Nah itu mesti Tentang Islam. Kita buatnya short movie biasa karena tempat itu mesti minta izin sama mungkin tempatnya gitu loh Pak. Jadi ada kayak baca gitu. Oh, di situ ada banyak penunggu setannya. Jadi ada demit, iblis begini ada ya. Gitu.
Terus kamu harus baca doa-doa gitu. Ya kan saya disuruh, saya bilang saya nggak bisa Pak soal gitu. Ah. Terus akhirnya teman yang bacain. Oh, kamu nggak baca? Enggak, saya disuruh. Bapak gimana saya suruh baca doa Islam? Saya doa baca agama sendiri nggak pernah saya lakukan gitu Pak ya. Aduh. Tapi kamu Katolik taat bro? Ya. Atau jangan-jangan gereja kamu gereja negeri? Hah? Maksudnya Sabtu Minggu libur? Tapi ini bener ya, nggak ada paksaan dari Pak Roni ya? Dari Nggak ada Pak, nggak ada. Muhammad Saroni? Nggak ada, ya? nggak ada. Sama sekali? Sama sekali nggak ada. Ah. Tapi niat pengen masuk Islam udah lama? Niat Pak, saya ya sering ngikut Bapak videonya juga sering ngatin. Oh subhanallah itu. Inilah hidayah Bapak Ibu. Saya tadi cerita sama Pak Saroni, saya seminggu yang lalu mau syuting, itu bintang tamu saya Mas Adi Londo Odading gitu loh. Yang ada tomat dimakan hiu, alah goblok. Kaya hiu kurang gawean. Hiu nguntale tomat sing kok ngendi lah ya ora. Lah dia bawa teman dari Islandia. Namanya Audur Linda. Dia tanya sama saya, Anda itu siapa? Saya bilang saya Ustadz. Dia nggak tahu Ustadz itu apa. Lah akhirnya saya bilang Ustadz is religion teachers, guru agama. Kemudian saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian and now I am atheist. Dulu saya seorang Kristen, sekarang saya ateis. Ateis itu nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa kamu nggak percaya dengan Tuhan? Karena memang Tuhan itu nggak ada. God is nothing, Tuhan itu nggak ada. Terus kenapa kamu bilang agama itu fiksi? Ya karena semuanya cuma bualan-bualan katanya. Terus saya ceritakan, ini loh agama Islam. 10 menit langsung dia datang ke tempat saya. Gus, I will to be muslimah. Tolong tuntun saya baca syahadat. 10 menit ketemu Gus Miftah dapat hidayah. Lah kamu tadi berangkat dari hotel niat nggak sebenarnya mau masuk Islam? Enggak. Belum. Ya, niat Pak. Niat. Enggak niat ngaji apa niat ganti agama? Niat ganti agama udah lama sih. Udah lama ya? Gitu, Pak. Subhanallah. Yaudah kita tuntun. Disaksikan oleh Pak Saroni dan kawan-kawan. Enggak ada paksaan ya? Enggak ada Pak. Saya enggak maksa kamu dan saya enggak kenal kamu Baik, sebelumnya Pak. ya. Baik Pak. Gitu. Dan aku enggak naksir kamu ya. Waduh. Jangan dong. Jangan Pak. Aku masih normal bro. Apalagi saya juga Pak. Oh, kurang ajar. Enggak ada rotan akar pun jadi, kurang ajar tinggi. Jangan dong. Aku tidak sehina itu Ferguson. Yuk, kamu ikuti apa yang aku ucapkan untuk proses masuk Islam. Ya. Yuk, ini nanti Mas Yudo menghibur jamaah setelah Pak Saroni pulang. Nah, karena Pak Saroni buru-buru ini. Ini orang ini cangkemnya lucu banget bro. Ini cangkemnya lucu banget ini. Apalagi kalau nggak punya duit, lucu banget. Yuk, disaksikan sama-sama nggih. Ora sandelok Cak Yudo dhisik. Diikuti. Mas, saya manggilnya Mas Okto aja ya. Mas Okto. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman. Ya Allah, berikanlah kepada hatinya cahaya iman ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuril Islam, berikanlah ke dalam hatinya cahaya Islam ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuril Quran, berikanlah kepada hatinya cahaya Quran ya Allah. Allahumma nawwir qulubahu binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah hidayah di dalam hatinya ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan cahaya matahari kepada bumi ini selama-lamanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mas Oto, orang segini banyak malam hari ini yang paling suci kamu nak.
Karena kata Rasulullah ketika seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosanya, kesalahannya, kejelekannya, kemaksiatannya diampuni oleh Allah. Bahkan seperti bayi yang baru lahir. Aku hari ini sama kamu lebih suci kamu. Dengan Pak Roni lebih suci kamu. Maka doakan kami semua, doakan bangsa Indonesia mudah-mudahan segera keluar dari corona. Amin. Mudah-mudahan bangsa ini tetap rukun. Amin. Mudah-mudahan bangsa ini tetap akur. Amin. Sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ya enggak, pakai hadiah. Selamat ya, luar biasa. Kawan kita bro, subhanallah. Ya, di sini nggak apa-apa kok. Ini banyak jomblo kok di sini nggak. Oh ada lagi. Ayo sini. Subhanallah. Sini, cepat sini. Sini dek, sini sayang. Sini nak. Ini ibu sama anak. Apa mbak sama adik? Sini, masih sini. Pegang ya. Duduk. Namanya siapa? Septianing Sikaswondo. Dari Purworejo. Oh Purworejo. Ini datang ke sini kapan? Tadi siang. Pengen ketemu Gus Miftah, pengen syahadat. Iya. Ini anaknya. Iya. Agama sebelumnya apa, Nduk? Katolik. Suaminya? Katolik. Tapi sudah pisah apa masih? Masih. Ini suaminya nggak masalah? Kami mau proses. Oh, proses. Berat banget sih berproses. Janda matamu, janda. Tolong hargai perempuan. Berapapun harganya. Jadi nanti nggak ada masalah ya? Insya Allah. Ya. Tapi dari dulu memang Katolik. Dari lahir saya Islam. Terus pindah Katolik gara-gara? Iya. Karena Masya Allah, luar biasa. Bener Gus Miftah nggak kenal kamu ya? Nggak maksa kamu ya? Boten. Alhamdulillah. Adiknya namanya siapa sayang? Akim. Akim siapa? Hendrik Joakim Markus Purseran. Aduh, memedas gua ya. Siapa Dok namanya? Hendrik Joakim Markus Purseran. Oh, panggilannya Hakim. Ya. Oke. Nanti kayak Mas Uto macam-macam suratnya pindah agamanya nanti kita buatin ya. Iya. Nanti saya kontak-kontak sama Mas Roni juga untuk Mas Uto. Ya, anaknya ikut sendiri-sendiri apa mau bareng-bareng? Mau bareng-bareng? Mau bareng mama? Bareng-bareng aja. Kowe pengen tak cover ki apa, Cing? Kucing yo ngerti wong ganteng iki lho. Kucing wedok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing kakinya 4. Wah, cat biyen. Dari dulu. Ya, adik mau bareng sama mama, panggilnya mama apa ibu? Mama. Mau bareng sama ibu apa sendiri? Sendiri. Mama. Bareng mama. Niruin Gus Miftah sendiri apa bareng mama? Bareng mama ya, ditiruin Gus Miftah ya. Yuk semuanya saksikan. Alhamdulillah 3 orang berarti malam hari ini. Demi Allah, saya tidak pernah ngajak orang lain untuk pindah agama. Karena bagi saya agama itu tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Tapi kalau ada orang menjemput hidayah, tentunya kita bantu. Makanya kalian yang sudah dapat hidayah istiqomah, ya. Jangan jangan nunggu kematian tidak menunggu kamu istiqomah. Tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Kenapa istiqomah itu berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Supaya istiqomah banyak cobaan. Kenapa cobaan kok banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Cip-cip, cobain. Nah, ditirukan ya. Bareng deh ya, Mas Hakim ya. Bareng ya. Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah
adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk adik-adik ini. Allahumma nawwir qulubana binuril iman binuril Qur'an binuri sayyidina Muhammad binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Bunda bawa dompet enggak sayang? Ini, adiknya tak kasih hadiah sini sayang. Allah. Ini. Ana isine ra iki? Wong yang ganteng jilbabe apa pink iki? Aduh. Ah. Untuk beli baju ya, baju muslim ya. Salim, doain Gus Miftah ya. Ya Allah, mudah-mudahan Gus Miftah tidak menikah lagi ya Allah, ya. Bunda. Ngel. Alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya minta sahabat saya yang jauh-jauh dari Priok yang gambarnya ada di situ. Selamat datang Bapak Ahmad Sahroni. Beliau Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem sekaligus Presiden Ferrari Indonesia. Wow. Presiden McLaren Indonesia. Jajal. Saya pernah ke Jakarta dijemput sama Mas Roni, turun dari Bandara Halim dijemput pakai Ferrari. Pertama kali naik Ferrari. Begitu di jalan tol. Kowe ku yo kaget cekel cangkeme, kaget kene. Kaget aku yo ora nyambung. Priwe ji. Tapi itulah hikmahnya ngaji. Saya ngaji sama Mas Roni dijemput pakai Ferrari. Saya ngaji di Palembang dijemput pakai helikopter. Begitu ngaji di Lampung, ya Allah naik getek. Tak video tak kirim ke Mas Roni, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ahmad Sahroni. Bro, tak semprotnya dulu bro. Aman bro. Jangan bro. Saya kasih waktu 2 jam. Lah, baru mau duduk situ. Oh, silakan Pak. Enggak. Mari ya Pak. Ya, nah. Besok kalau beliau ini presiden, Gus Miftah mau diangkat sebagai menteri. Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus. Menterinya khusus perempuan. Bro, ada bunda bro, ada bunda. Bunda nggak dengar pakai. Nggak denger. Lanjut bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Nah, Wong wedok iki matane ra. terima kasih buat brother saya. Dari awal saya perkenalan tidak sengaja. Kebetulan saya ngefans sama Gus Miftah. Enggak sengaja, memang pas saya ada ulang tahun. Saya cari tahu dan akhirnya saya undang ke Jakarta, ke Tanjung Priok di rumah saya. Dan alhamdulillah itu pertemuan pertama dan sampai hari ini sampai bosan ketemu terus. Gitu Gus ya? Boson. Bapak Ibu, saya bangga. Bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya bersama para sahabat sengaja datang dari Jakarta lewat darat 7 jam untuk main ke pondok pesantrennya Gus Miftah. Tepuk tangan aja Bu, jangan ragu-ragu. Dan alhamdulillahnya tadi itu adalah yang masuk Islam namanya Anton, teman saya sepedaan. Dia nggak ngomong, baru tadi dia ngomong sama teman saya mau di-Islamkan. Dan alhamdulillah pas benar dalam di lobi dalam perjalanan. Alhamdulillah ini satu
ungkapan luar biasa karena yang benar Pak Gus Miftah sampaikan bahwa tidak perlu memaksakan orang untuk mengikuti kita. Dan tadi saya udah bilang sama Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon kiranya ceramahnya jangan lama-lama. Karena seharian dari kemarin tidurnya cuma 2 jam. Karena bersepeda, olahraga jauh-jauh ke Jogja sampai badan kepanasan gak bisa tidur. Ini sama teman-teman saya nih. Jadi tadi jalan ke sini agak ngantuk-ngantuk. Tapi Bapak Ibu sekalian dan para anak muda, ada anak muda laki-laki, kalian harus punya mimpi, sekalipun mimpi jadi presiden. Selama mimpi belum bayar dan tidak pernah bayar, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah sampaikan kepada anak-anaknya untuk belajar bermimpi sejak dini. Bapak Ibu jangan ngelihat saya lagi keren sekarang. Saya dulu supir ke supir kerjanya. Juga pembantu rumah om saya. Perjalanan hidup itu perlu perjuangan yang besar. Bukan karena akhirnya dalam proses kehidupan yang dilihatnya enak. Mungkin Gus Miftah juga sama. Tidaklah seenak sekarang seperti Telegram. Followernya lebih banyak 2 kali lipat dari saya. 4 kali lipat bro. 4 kali lipat ya? Oh dihitung loh, waduh. Bunda jagain suaminya. Karena Gus Miftah dibilang ganteng, enggak. Tapi keren. Ya Gus ya? Insya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya biasanya seneng pidato, kenapa malam ini agak grogi. Mungkin karena makan kambing tadi di dalam. Jadi panas lagi hawanya saya. Berarti saya pulang harus hajar istri saya. Enggak, kalau Gus Miftah kan ngomong apa adanya. Iya. Kan hajar istri bukan konotasi negatif. Karena makan kambing itu bisa menyebabkan penyakit mah. Begitu masuk kamar, mamah. Gus Miftah, terima kasih. Luar biasa. Kali-kali saya jadi presiden beneran. Amin ya Allah. Gus Miftah saya angkat jadi menteri agama. Amin. Khusus pelayanan perempuan. Balik lagi. Wis angel. Tarik sih. Semoga. Waduh. Saya nih baru tahu masalah semongko itu. Ini apa nih gambar semangka tapi dibikin semongko gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Saya mohon doa restu Bapak Ibu sekalian di sini agar saya dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Dan diberikan keleluasaan dalam berkarir, tidak dalam urusan politik saja, tapi juga bisa bermakna untuk masyarakat banyak. Dan semoga tempat Gus Miftah adalah bukan pertama dan terakhir saya datang, Amin. dan akan berkali-kali datang, dan insya Allah menjadi sesuatu luar biasa silaturahmi saya dengan Gus Miftah. Tadi pas datang, saya bilang tadi sama ketua tim saya, Imam, kalau saya kampanye, saya pastikan saya lolos dari pileg di sini. Karena orangnya banyak gini ya, tapi Gus Miftah tidak berpolitik. Dan pertahankan tidak berpolitik, belajarkanlah orang banyak untuk mendapatkan ilmu yang lebih hebat. Karena berpolitik itu berat Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya hidupnya dari awal berat-berat terus, maka saya ikut dalam proses kehidupan juga dengan keberatan pikiran dan juga badan sesuai dengan kemampuan saya.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semangatin anak-anak Bapak Ibu, jangan lupa dan jangan pernah minder dalam berteman. Bertemanlah apa adanya, satu hal, jangan pernah jahatin orang lain. Biarlah orang lain jahat dengan kita tetap bismillah dan alhamdulillah. Jangan pernah balas dendam, kerja keras, ikhlas, dan selalu berdoa. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bro Roni meninggalkan tempat, tak ceritakan dulu biar semuanya semangat, santri juga semangat. Gus Miftah selalu mengatakan apa? Kalau hari ini ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Jadi kalau hari ini kamu gagal diketawakan, kamu besok harus sukses dengan menertawakan mereka. Kalau ada orang mengatakan, mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Nah, dan ini terjadi pada seorang Ahmad Sahroni. Dulu seorang driver, seorang yang hidupnya rekoso, tapi ketika kemudian Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Belajar kun fayakunnya Allah melalui Pak Sahroni. Dari seorang driver, kemudian supervisor, manajer, direktur, owner, sampai yang punya perusahaan sendiri. Dulu nyopir mobilnya orang, sekarang mobilnya disupiri sama orang. Dan saya nggak pernah minjem mobilnya Pak Sahroni. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyetir. Supaya kemudian santri ini punya tekad yang sama. Bahwa kemudian ketika Allah menghendaki kalian hebat seperti beliau, santai. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi ingat dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia, betul? Ngono gagah. Makanya kenapa keringat itu asin? Jelas. Kenapa keringat asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Wow, cangkem larang sih adanya. Saya terima kasih Bro Sahroni. Terima kasih. Saya tahu Anda belum istirahat dan ini kalau santri ini senang tidur Mas. Bukan karena mereka malas. Kenapa santri senang tidur? Bukan karena mereka malas, tapi karena mimpi mereka jauh lebih indah daripada realitanya. Nah, itu teman-teman. Sekali lagi saya terima kasih ke Bro Roni, Bro Ferdi dan kawan-kawan yang mengawal beliau. Saya tahu Mas Roni pengen segera menghajar istrinya karena penyakit mamah. Karena saya sama Mas Roni ini sama penyakitnya kencing manis. Nah, jadi kalau lihat yang manis pengen kencing. Bun, hati-hati Istriku Bun. manis, jadi pengen kencing aku Bro. Saya sekali lagi terima kasih kawan-kawan semuanya. Bro, thank you ya. Sorry nggak bisa ndereknya ke sana. No problem. No problemo. Selalu ketemu di Jakarta. Thank you ya Bro ya. Nah. Tepuk tangan untuk Pak Sahroni. Presiden yang akan datang buh tahun piro. Amin. Nah. Amin Bro. Nah. Saat ini sih lebih rame niku lah Gus Miftah gara-gara nanggapi penghinaan terhadap Habib Lutfi. Teng media sosial, teng TV nembe rame kula bendina doyak-oyak kali wartawan. Niki pesan kula kalian jenengan. Sebenarnya menyikapi Habib niku pripun? Habib niku zuriyae Kanjeng Nabi. Awake dhewe niku wajibe hormat, ora wajib taat. Dadi lek ana Habib niku jenengan kudu hormat. Tapi tidak harus taat. Boleh enggak kita berbeda pendapat dengan Habib? Boleh. Tapi senajan to berbeda pendapat, jangan mengurangi rasa hormat. Contoh yang paling gampang ngaten. Gus Miftah lak kali Habib Rizik hormat mboten hormat. Tapi dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Contoh soal pilihan presiden. Habib Rizik milih Pak Prabowo, Gus Miftah milih Pak Jokowi. Boleh nggak berbeda? Boleh. Tapi nyuwun sewu jangan sampai perbedaan pendapat itu mengurangi rasa hormat. Habib sinten mawon selama dia habaib jenengan hormati, tapi tidak harus ditaati, apalagi kalau dia melanggar syariat. Lah, kula wingi niku rada banter bengok soale Habib Lutfi dinyek. Alasane sing ngenyek niki nyuwun sewu, saya hanya balesi tweetnya orang. Sehingga kemudian saya balesi pakai gambarnya Habib Lutfi. Ngopo yang kamu pasang harus gambarnya Habib Lutfi? Mbok sing dipasangi gambare Yuda wae lak ya ora apa-apa to malah. Nggih napa mboten? Tapi lah kalau yang dihinakan tuh Habib Lutfi nyuwun sewu, saya enggak terima. Maka guru saya bilang, "Tolong kamu respon dengan cara yang sopan." Maka kula ngresponnya nggih sopan.
Lah bar kula ngrespon saya diserang habis. Pengajian saya tentang lonte ditokke, kula dinyek ngeten. Bahkan Miftah besok kalau berangkat ke kafe tolong ngajak Nikita Mirzani lonte itu karena sama-sama seneng ke klub. Nyuwun sewu. Saya sempat marah sama orang, mun kula critakake niki. Gara-gara kanca kula niki masang DPWA gambare Julia Perez. Pakaiannya seksi. Kula ngamuk. Kamu kurang ajar. Kenapa Gus? Julia Perez sudah mati loh. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah. Kamu malah bermaksiat dengan gambarnya. Kue luweh bosok daripada sing mati. Demikian juga ketika melihat orang. Kula niku lak ndelok wong elek, sing kula delok mboten eleke. Ketika kamu mendapatkan orang jelek, duduklah bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi temanilah dia untuk menata masa depan yang lebih indah. Kudune ngoten, aja mau elek-elek. Terus ora mungkin ngoten. Dadi lek ana wong elek iki mang kancani, Gus kula elek. Kancani, bukan untuk nceritake masa lalunya. Yuk ditata bareng-bareng, mudah-mudahan masa depanmu menjadi indah. Nggih napa mboten? Saya elek-eleke lonte kae lak Gusti Allah ngersake nyuwun sewu. Iso tobat, nyatane nggih kathah. Kula dhewe ra tau ngelek-ngelek lonte. Kenapa? Karena saya meyakini ketika Sayyidina Ali mengatakan di malam hari kamu melihat ahli maksiat, ketika kamu ketemu keesokan harinya jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena malam hari itu mungkin dia bertobat, matamu tidak pernah melihat. Jenengan sadiki ngomong aku luwih apik saka lonte. Dari mana? Lah Gusti Allah ngersake, lonte niku iso luwih apik daripada awake dhewe. Maka ada santri mau keluar dari pondok pesantren, gurune ngomong, "Le, kowe lulus saka pondok serate siji." Napa Kiai? Golek wong sing luwih elek daripada awakmu. Lah kowe nemu lulus. Mlaku, ketemu tukang mabuk. Jenenge Yudo. Yudo niku Mas Yudo niku lak teng Madiun ketua pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Mbiyen sakderenge kenal kula ngoten iki. Begitu kenal kula sakniki ngaten iki. Tobat Gus, mboten ngopo? Mbiyen nganggo gelas saiki nganggo galon. Langsung santri ini ngomong, iki Yudo gaweane mabuk, mesti luwih elek daripada aku. Begitu ajeng sowan Kiai, ya mbake mikir, aku ora iso ngomong Yudo ki elek gaweane mabuk. Soalnya apa? Saya nggak pernah tahu Yudo itu besok mati nih kaya ngopo, karena masih ada kesempatan bertobat sebelum dia mati. Akhirnya dia batal ketemu Kiai. Muter meneh ketemu PSK. Iki mesti begenggek iki luwih elek daripada aku. Kayak gaweane ngedol kemaluan aku ora tahu. Begitu mau sowan Kiai dia mikir lagi. Kalau kemudian Allah berkehendak, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dia tidak berputus asa, kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Akhirnya dia batal ngadep Kiai. Begitu 24 jam nggak ketemu wong, akhirnya matur kali Kiai. Pak Kiai kula badhe matur. Apa nak? Saya gagal menemukan orang yang lebih jelek daripada saya. Kiainya langsung mengatakan apa? Nak, kamu lulus. Tegesnya apa? Wong sing bakal lulus ujian itu sesuk sinten? Orang yang tidak pernah menganggap orang lain jelek. Maka saya punya prinsip, lak guru kula dinyek, kula bengok. Hari ini yang dihina bukan lagi guru saya tapi Gus Miftah. Lak sing dinyek kula ora bakal bengok. Elek-elekan. Video-video bocah-bocah mata nih YouTube kuwi rungokno. Videoku potongan sing elek-elek postingan. Ora apa-apa. Umpama kuwi ana apike muga-muga kowe oleh pahalane. Umpama kuwi elek, muga-muga kowe di ngapura karo Gusti Allah. Aku ora bakal nesuli. Aku terlalu biasa videoku dipotong-potong diguak ning medsos, aku ora bakal nesu. Saya punya prinsip, saya wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati saya. Ayo. Lah jenengan mikir, saya wajib menghormati orang dan orang lain wajib menghormati saya. Berarti Anda napa? Mata apa wis jenenge sing pas? Aja orang lah dijikok, orang rampung kok jikok. Orang rampung kok njiko. Santet meteng gue. Orang rampung kok dijiko. Langsung bae. Kalau Anda mengatakan saya wajib hormat kepada orang dan orang harus hormat kepada saya, berarti Anda gila hormat. Lagu lombotan. Saya tidak bisa menuntut orang lain untuk menghormati saya, tapi saya bisa menuntut diri saya untuk menghormati orang lain. Saya akan menghormati orang lain walaupun orang itu tidak menghormati saya. Saya ulangi nggih. Kita wajib hormat kepada orang lain, tapi orang lain tidak wajib hormat kepada kita.
Mila nyuwun sewu kula dinyek kaya ngapa kula ora bakal respon, tapi lek sing dinyek guru kula nesu. Saya punya prinsip, lebih baik dibenci karena kejujuran daripada dipuji tapi karena kemunafikan. Gagah. Aku lah ngaji cengengesan tapi soal prinsip saya nomor 1. Lah guru kula Habib Lutfi dinyek kula ora trima. Tapi saya juga tidak akan menghinakan. Umpamanya ngeten nggih, kula takoni wong, Gus Miftah, apa pendapat Gus Miftah? Ada orang mengatakan Nikita Mirzani lonte. Aku rasa setuju. Tidak setujunya di mana, Gus? Kalau memang benar Nikita Mirzani niki lonte umpamanya, kita ngomongin itu hibah. Jadi jenengan umpama bener wong niku lonte, jenengan lonte niku hibah. Tapi kalau itu tidak benar menjadi fitnah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Jenengan ngrasani kula, halah Miftah ki nggo kacamata padine pengen lirik rondo. Umpama bener niku ghibah, umpama salah fitnah. Jenengan ngomong pengen lirik rondo, padahal mboten. Ngapa kula nganggo kacamata? Soal lek nganggo kaca nako buka tutup. Awake dhewe aja ngomong niku pun. Ingat Bapak Ibu, Anda dikasih 2 mata. Fungsinya apa? 1 mata untuk melihat kebaikan orang lain, 1 mata untuk melihat kejelekan-kejelekan kita sendiri. Tapi yang terjadi hari ini apa? 1 mata melihat kejelekan orang lain, 1 mata melihat kebaikan kita sendiri. Mila kula ngomong, wong-wong sing gaweane ngedit video kula, posting sing ora-ora tentang kula, aku ora nesu. Umpama kuwi ana apik tak dongake kowe oleh pahalane, umpama kuwi ana eleke tak dongake muga-muga dosamu di ngapura. Aku santai wae, Bro. Santai. Kula ngomong kali Bunda pun santai mawon, Bun. Bunda takon, "Bah, jenengan niku bendina dikomentari wong sing ora kok ora tau nesu. Rahasiane napa? Carane pripun?" Gampang. Kenapa saya dikomentari orang jelek-jelek gak pernah sakit hati? Carane gampang. Pripun? Saya tidak pernah baca komentarnya. Ora bakal loro, selesai. Lah mung sakniki nyuwun sewu kula posting tentang wingi tanggapan saya terhadap Ustadz Mahir Tuwailibi sing komentar 9.000. Kula kon maca kurang men gawean. Pada ki Yudo posting sing komentar mung 3. Ora usah ditanggapi, santai mawon. Saya ulangi nggih, kita wajib hormat kepada orang lain tapi orang lain tidak wajib hormat kepada kita. Kue hormat monggo ora urusanmu. Kula ngomong kali Bunda niki terakhir saat dringin donga. Bun, kita itu tidak bisa menuntut orang lain ngomong apa tentang kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi kata orang. Bagaimana menyikapi omongan orang. Kita tidak bisa menuntut orang lain bagaimana bersikap dengan kita. Kue kudu ngene, tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi sikap orang lain. Jenengan ngomong apa tentang kula ya cangkem-cangkemmu dhewe ora mbayar pajak kali kula kok. Bagaimana supaya saya tidak sakit hati? Aku ra gagas omonganmu. Kue ngomong soal aku ya ora urusan wong cangkem-cangkemmu dhewe. Aku ora bakal ngono Bun carane Bun. Sayang, rungokno kupingmu. Kula ngene kok bengi tak keloni lho kowe. Untung ora kaya Yuda mau ngene lak ya. Jempalek krem manukku. Maka kula pesen Bapak Ibu, Habib itu tolong dilihat dalam 2 hal, sosoknya sama perilakunya. Sosoknya manusianya wajib dihormati, perilakunya tidak harus diikuti. Paham nggih? Kita dukung pemerintah. Saya selalu mengatakan negara jangan kalah dengan ormas, negara jangan kalah dengan preman. Kenapa? Karena ini adalah negara-negara hukum. Kula melu sapa? Ya melu Jokowi. Kenapa? Soale presidene Jokowi. Apalagi Pak Jokowi niku nganggap kula saudara. Begitu ketemu kali kula langsung takon, saudara siapa? Saudara siapa? Lawang presiden Jokowi kok takon Anda bayat sama siapa? Jokowi. Sing kula oleh nggih presiden sing sah. Nggih napa mboten? Maka ajakan-ajakan yang hasut provokasi untuk melawan pemerintah ditolak. Sinten mawon sing ngomong? Mbah Kiai, mbah ulama, mbah Habib. Yuk kita ngelawan pemerintah, jenengan tolak. Itu hasut. Enggak boleh. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan untuk melawan negara. Didukung, muga-muga negarane rukun. Amin Allahumma amin. Pun yo ndonga bareng-bareng sedaya ngadeg sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sing loro wau Nabi Muhammad yang akan datang tanggal 26 Desember. Pokoknya ndonga jenengan tindak mriki mungkin kondur teng bis ditutup cangkeme nganggo masker nggih.
Jangan sampai ada klaster apapun. Insyaallah. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Selama mulut kita basah dengan sholawat, hati kita menyebut Muhammad, corona wedi insyaallah minggat. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La lanjut hasbi ya Allah ya Rabb perkenankan kami hamba-hambamu ya Allah yang begitu mencintaimu dan nabimu ya Allah sebagaimana engkau janjikan ya Allah di dalam kitabmu sekali-kali engkau tidak pernah mengadab kami ya Allah selama kami bersama Nabi Muhammad selama Muhammad bersama kami ya Allah ya Allah ya Rabb jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mulut kami dibasahi dengan bacaan-bacaan sholawat ya Allah yang senantiasa hati kami cinta dengan Nabi Muhammad ya Allah sehingga apapun ujian darimu ya Allah kami mampu menghadapinya ya Allah sehingga apapun ujian dan cobaan darimu ya Allah kami semua bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa keluar dari persoalan itu ya Allah ya Rabb Corona COVID-19 hanya bagian kecil dari cobaanmu ya Allah hanya bagian kecil dari ujianmu ya Allah kami mohon ya Allah dengan majelis kami malam hari ini ya Allah karena kecintaan kami kepada nabimu ya Allah hilangkanlah corona dari muka bumi ini ya Allah hilangkanlah COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah ya Allah ya Rabb jauhkanlah kami semua yang hadir dari berbagai penyakit ya Allah jauhkanlah kami semua yang hadir dari berbagai musibah ya Allah jadikanlah kami semua yang hadir jauh dari segala bala ya Allah dengan kuasamu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin hasbi rabbi jalallah cukuplah engkau sebagai penolong kami ya Allah ma fi qalbi ghairullah tidak ada suatu pun di dalam hati kami kecuali namamu ya Allah Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang kau bersolawat kepadanya ya Allah la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah ya Allah ya Rabb jadikanlah pertemuan malam hari ini ya Allah menjadi bukti mahabbah kami menjadi bukti cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW ya Allah sehingga kami hamba-hambamu yang hadir malam hari ini ya Allah berhak mendapatkan syafaat dari Nabimu yang mulia ya Allah birahmatika ya yang paling khusyuk sareng-sareng hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dereken sugeng kundur, mugi-mugi sedaya selamat wilujeng sampai rumah masing-masing. Terima kasih, ketemu akad peng yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.